Kepikiran nggak sih kalau jago basa-basi itu ternyata bisa menghasilkan jutaan rupiah? Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana sebuah soft skill, ya skill komunikasi, bisa jadi sumber duit yang nyata. Dan seringnya di tempat-tempat yang nggak pernah kita sangka-sangka. Oke, kita mulai langsung ya dengan sebuah teka-teki kecil. Coba deh, lihat tiga hal ini di layar. Apa coba hubungannya? Sekilas, kelihatannya bener-bener acakan, tapi percaya deh, ini adalah kunci buat ngebuka kekuatan komunikasi yang spontan. Ini dia jawabannya. 2025, lari pagi sama public speaking. Aneh kan kedengarannya? Sebenarnya ini tuh latihan improvisasi yang ampuh banget. Tujuannya apa? Buat ngelatih otak kita biar biasa nyari koneksi dari hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung, terus dirangkai jadi satu cerita yang asik. Nah, itu skill penting banget dalam obrolan spontan. Latihan kayak tadi itu bukan sekedar main-main loh. Ini itu seni improvisasi yang dampaknya langsung kerasa di dunia nyata. Dan buat ngebuktiinnya, kita bakal lihat gimana skill ini dipakai sama sekelompok orang yang mungkin nggak pernah kita duga. Siapa mereka? Para pengemudi taksi online. Kamu pasti mikir kan, emangnya sepenting itu? Bukannya kerjaan mereka cuma nyetir dari titik A ke B aja? Pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya, ini nggak cuma bakal ngubah cara kamu mandang kerjaan mereka, tapi mungkin juga cara kamu mandang kerjaan kamu sendiri. Jawabannya ada di sebuah konsep baru yang namanya Driver 5.0. Dan ini bukan soal teknologi mobilnya ya, sama sekali bukan. Ini soal orangnya, soal manusianya. Ini adalah standar pelayanan yang benar-benar baru. Coba kita bandingin ya, di satu sisi ada driver yang biasa, yang fokusnya ya teknis, gas, rem, rute tercepat. Udah. Tapi di sisi lain ada driver 5.0, fokusnya beda banget. Mereka itu fokus buat ngebaca suasana hati penumpangnya. Orientasinya ke pengalaman, bukan cuma mindahin orang. Jadi, poin utamanya tuh ini. Driver 5.0 itu peka, punya sense. Mereka tuh bisa ngerasain, oh penumpang ini lagi pengen diajak ngobrol seru, atau wah yang ini kayaknya lagi capek, butuh diam aja. Kemampuan buat baca situasi inilah yang jadi pembeda utamanya. Oke, jadi mereka lebih peka. Terus kenapa? So what? Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita bakal lihat gimana kemampuan ini bisa diubah jadi keuntungan finansial yang nyata banget. Ini nih, bagian di mana bahasa basi beneran jadi rejeki. Tentu, ada manfaat yang langsung kelihatan. Kalau ngobrolnya asik, biasanya langsung dapat rating bintang 5 kan? Dapat tip juga jadi lebih sering. Tapi, itu baru kulitnya doang. Permainan yang sesungguhnya itu jauh lebih besar dari sekedar tip. Dan ini dia nih intinya. Komunikasi yang jago itu tujuannya bukan cuma buat dapat tips sesaat, tujuan utamanya adalah ngebangun fondasi paling penting dalam bisnis apapun, kepercayaan. Gini loh alurnya, semuanya berawal dari satu obrolan yang nyambung. Dari obrolan itu, tumbuh rasa percaya. Nah, kepercayaan inilah yang ngebuka pintu buat peluang di luar aplikasi. Misalnya jadi langganan antar jemput, atau bahkan sopir pribadi, akhirnya jadi sumber penghasilan yang stabil. Dan ini bukan teori ya. Angka ini bukti nyatanya. Ada loh seorang pengemudi yang dapat penghasilan tambahan 4,6 juta rupiah setiap bulan. Itu semua dari kerjaan offline yang dia dapat murni karena bisa ngebangun kepercayaan lewat obrolan. Luar biasa kan? Sebenarnya, kisah para pengemudi ini ngajarin kita semua sebuah prinsip bisnis yang berlaku di mana aja. Ini bukan cuma soal taksi online. Ini soal kenapa punya hardware atau produk fisik yang bagus, itu aja nggak akan pernah cukup. Saya suka banget kutipan ini. Intinya, mau semewah apapun mobilnya atau secanggih apapun produk kamu, benda mati itu nggak bisa ngebangun hubungan. Manusianya lah lewat komunikasi yang benar-benar jadi pembeda. Coba kita inget-inget zaman dulu deh. Sebelum ada aplikasi, merek taksi kan banyak. Mobilnya mirip-mirip, tapi kenapa banyak orang setia sama satu merek? Jawabannya satu, kepercayaan. Mereka percaya sama standarnya. Nah, prinsip yang sama persis berlaku sekarang. Di antara banyak aplikasi dan mobil yang serupa, kepercayaan yang dibangun lewat interaksi itulah yang jadi senjata utamanya. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Anggap aja keahlian teknis kamu, apapun bidangmu, itu adalah mobilnya. Keren, canggih, spek dewa. Tapi, keahlian komunikasi kamu itu adalah pengemudinya. Tanpa pengemudi yang andal, mobil sebagus apapun, ya nggak bakal kemana-mana. Nah, sebagai penutup, coba deh renungan ini. Dalam karir kamu sekarang, apakah kamu cuma fokus jadi mobil yang paling canggih dengan semua skill teknis kamu? Atau kamu juga sedang belajar jadi pengemudi yang handal, yang bisa membawa semua kehebatan itu ke tujuan yang jauh lebih hebat lagi?